Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita bangun lagi dengan suara hujan yang mungkin masih turun. Mungkin belum berhenti sejak kemarin. Ada yang mulai gelisah, ada yang was-was, ada yang takut mengulang tragedi banjir yang pernah dialami, dan ada yang diam-diam menyimpan kekhawatiran di dalam hati. Di tengah cuaca yang tidak menentu, Tuhan mau berbicara dengan sangat lembut kepada kita melalui firman-Nya di kitab Nahum pasal 1 ayat 7-8a. Kitab yang jarang dibahas, tetapi hari ini terasa sangat tepat. Seolah Tuhan dengan sengaja menaruh ayat ini untuk menjaga hati kita. Mari kita membaca Nahum 1 ayat 7-8a. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Sahabat terkasih, beberapa waktu yang lalu saat hujan deras, saya melihat sebuah pemandangan sederhana tapi sangat menyentuh. Jalanan sudah penuh genangan air, hampir selutut. Banyak orang menunggu hujan reda, tetapi seorang ayah justru memberanikan diri berjalan di tengah air sambil menggendong anaknya di pundak. Anaknya tenang sekali, tidak takut, tidak panik, tidak menangis. Padahal airnya deras, angin dingin, dan genangan makin naik. Lalu saya sadar, ketenangan seorang anak bukan karena airnya dangkal, tapi karena dia berada di pundak ayahnya. Dia tidak perlu tahu seberapa dalam airnya. Dia tidak perlu tahu bagaimana cara menyeberang. Dia hanya perlu percaya pada ayahnya. Dan inilah gambar yang sangat tepat pada hari ini. Tuhan bukan hanya melindungi kita di tengah banjir, Dia menyeberangkan kita. Dia tidak hanya menenangkan badai, tetapi memegang tangan kita melewati badai itu. Sahabat terkasih, mari kita renungkan dari ayat 1. Bukan Tuhan kadang-kadang baik, bukan Tuhan itu baik kalau keadaan baik, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik tanpa syarat. Ini penting karena ketika hujan tidak berhenti, sering kita mulai bertanya, Tuhan masih baik? Tuhan masih peduli? Ayat ini mengembalikan fokus kita. Situasi boleh memburuk, tapi sifat Tuhan tidak berubah. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ini bukan tempat berlindung biasa. Ini seperti benteng, tempat lari, tempat aman ketika bahaya mendekat. Kesusahan boleh datang, hujan boleh deras, air boleh naik. Tetapi Tuhan berkata, di dalam Aku engkau aman. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa menghentikan hujan, tidak bisa mengatur banyak hal, tetapi kita bisa memilih kemana kita berlari. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini bukan sekadar Tuhan tahu kita ada. Ini berarti Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bertindak bagi mereka yang mencari Dia. Tuhan mengenal kekhawatiran kita, beban kita, kondisi kita, keletihan kita, air mata yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dia tahu siapa yang datang mencari perlindungan di dalam Dia, dan Dia tidak pernah membiarkan mereka sendirian, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Bagian ini luar biasa indah. Banjir dalam Alkitab sering melambangkan tekanan hidup, kekacauan, ketidakpastian, kondisi yang melampaui kemampuan manusia. Alkitab tidak berkata Tuhan hanya membuat banjir itu berhenti. Ayat ini berkata Tuhan menyeberangkan mereka. Artinya, Tuhan memimpin bukan hanya melindungi. Tuhan memberi jalan bukan hanya menenangkan.
Tuhan membawa kita melewati musim sulit, bukan hanya menunda. Tuhan memastikan kita sampai di seberang dalam keadaan selamat. Banjirnya ada, tetapi kita tidak tenggelam. Airnya naik, tetapi kita tidak hanyut. Keadaan berat, tetapi kita tidak ditinggalkan. Karena ada Tuhan yang menyeberangkan. Sahabat terkasih, ada cara tetap tenang saat banjir melanda. Yang pertama, ingat, Tuhan baik meski keadaan tidak baik. Kebaikan Tuhan bukan hanya ditentukan cuaca dan situasi. Yang kedua, datang kepada Tuhan sebagai tempat pengungsian. Waktu hati mulai gelisah, lari ke hadirat Tuhan dulu, jangan lari ke kecemasan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia tahu apa yang kita khawatirkan lebih dari kita sendiri. Yang keempat, izinkan Tuhan menuntun langkah kita. Dalam waktu banjir, Tuhan tidak hanya berkata, "Tenanglah," tetapi berkata, "Aku akan menyeberangkan engkau." Mari ikuti tuntunannya, bukan ketakutan kita. Sahabat terkasih, mungkin hujan hari ini membuat kita cemas. Mungkin kita teringat peristiwa banjir masa lalu. Atau mungkin banjir kita bukan air, tetapi masalah, tekanan, atau kekhawatiran yang terasa menenggelamkan. Tuhan berkata, "Aku mengenal engkau. Aku tempat pengungsianmu. Aku akan menyeberangkan engkau." Kalimat itu cukup untuk menenangkan seluruh hari kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau baik. Engkau tempat pengungsian kami. Engkau mengenal setiap hati yang berlindung kepadamu. Dan Engkaulah yang menyeberangkan kami di waktu banjir, baik banjir secara fisik maupun banjir kekhawatiran. Lindungi keluarga kami, rumah kami, dan seluruh aktivitas hari ini. Berikan damai-Mu di tengah cuaca yang tidak menentu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.